Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Prabowo Subianto, apakah beliau seorang pengkhianat bangsa? Apakah beliau seorang pengecut? Ataukah beliau hanya sedang berusaha melindungi bangsa dan negaranya? Yes, kita kesampingkan dulu terkait drama ijazah palsu Bapak Joko Widodo, guys. Sepertinya saat ini ada hal yang lebih menarik ya. Kita coba beralih ke isu global, ke isu yang lebih luas. Konflik Amerika melawan Iran, wanjas. Dan bagaimana peran atau sikap presiden kita tercinta. Bagaimana posisi kita terhadap konflik ini gitu, guys. Kita mulai dari Amerika dulu, guys. Sudah bukan rahasia umum, ini negara memang biang keladi. Doyan banget yang namanya nyari ribut, hobinya perang. Bayangin, guys, punya persediaan persenjataan yang overpower tapi nggak dipakai, kan sayang. Jadi ya udah, gimana caranya mereka bisa menemukan cara, sarana untuk berperang. Hitung-hitung uji coba. Hitung-hitung ngasah skill, ngasah ilmu. Dengan apa caranya? Ini yang menarik. Dari dulu ini negara demen banget fitnah, nuduh. Fitnah aja dulu, bergerak kemudian. Fitnah aja dulu, agresi militer kemudian. Fitnah aja dulu, tangkap kepalanya, tangkap pemimpin negaranya. Fitnah aja dulu, kirim pasukan militer, kirim serangan militer, tuh. Dan dalam hal ini Iran, apa yang melatar belakangi Amerika mau menyerang Iran gitu ya. Sampai seperti yang kita tahu, pemimpinnya Ali Khamenei harus berpulang ya akibat serangan udara Amerika ini gitu. Kenapa sih Amerika bisa menyerang Iran? Buat yang belum tahu, tipis-tipis aja, guys. Amerika menuduh, memfitnah Iran membangun persenjataan. Misil rudal balistik kah? Misil antar benua kah? ICBM singkatannya. Membangun nuklir kah? Yang membahayakan peradaban, yang membahayakan negara-negara di sekitar. Dua hal, guys. Pertama, mereka menuduh tanpa bukti. Apa itu bukti? Nggak penting, tuduh aja dulu sehingga kemudian mereka merasa punya hak, sehingga kemudian mereka bisa menghalalkan agresi militer mereka. Seolah-olah mereka bagaikan juri yang menghukum peserta yang berbuat curang. Seolah-olah Amerika adalah polisi. Ketika melihat wah adanya negara yang mulai aneh-aneh nih, meresahkan. Tuh. Kedua, seolah-olah hanya Amerika yang berhak, yang boleh punya senjata kuat, punya nuklir, punya rudal misil antar benua. Tuh, betapa arogansinya, guys, negara adidaya satu ini, guys, Amerika, guys. Admin dunia, guys. Anggota nggak punya hak membangun senjata nuklir. Seperti yang terjadi pada Iran, guys. Kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Apakah benar Iran membangun senjata sekuat itu? Kalaupun benar, ya apa salahnya gitu, guys? Buat jaga-jaga, memperkuat militer negara, apa salahnya? Kecuali terbukti Iran sekonyong-konyong menembakkan nuklir ke
sembarangan gitu, menembakkan nuklir ke negara-negara tetangga, ke negara-negara nggak berdosa. Amerika tuh, tuduh aja dulu sikat kepala negaranya, tuduh aja dulu agresi militer, kemudian tuduh aja dulu perang. Amerika. Oke, kedua Iran. Bagaimana dengan negara Iran? Kita tahu negara Iran punya sejarah panjang peperangan, guys. Pasukan Persia bukan sekedar pasukan. Bukan sekedar pasukan yang doyan banget berperang. Mereka pasukan kuat yang punya sejarah menang dalam peperangan gitu. Dan rasanya itu mendarah daging sampai sekarang. Gua nggak tahu apakah Amerika mempertimbangkan hal ini. Asal tuduh terus nyerang Iran, dan parahnya lagi sampai menggugurkan sosok penting, ibaratnya udah seperti presiden atau kepala negaranya lah, Ali Khamenei. Dan apa yang dilakukan Iran? Apakah Iran kemudian tunduk, patuh, bersujud, memohon ampun, memohon berdamai? Enggak, guys. Ini Iran, bos, bukan Venezuela. Ternyata Iran, negara yang begitu bernyali, diserang balik, guys. Israel, pangkalan militer Amerika di berbagai negara disikat, guys. Menunjukkan bahwa ini Iran, bos. Lu jual, gua beli, gua borong. Dikirim tuh rudal-rudal ke Israel. Sebagai bentuk balasan, sebagai bentuk shock terapi bahwa lu sedang berhadapan dengan siapa. Tuh Iran. Walaupun ya Amerika nampaknya juga belum mengeluarkan kekuatan penuhnya gitu loh. Mungkin masih basic attack, belum ultimate. Tapi bagaimana dengan Iran? Apakah Iran juga sudah mengeluarkan seluruh kekuatan militernya? Kita juga nggak tahu, guys. Tapi yang parah adalah bagaimana jika Amerika berani ultimate, mengeluarkan little boy-nya ke Iran. Gue merasa blok timur nggak akan berdiam diri, guys. Amit-amit deh sampai kejadian gitu ya, perang dunia lagi. Aduh, amit-amit, guys. Tapi begitulah Amerika, guys. Tuduh aja dulu, serang kemudian. Tuduh ini negara punya minyak. Tuduh ini negara lagi membangun nuklir, punya senjata rudal, misil antar benua. Sikat. Tuduh ini negara punya ijazah palsu. Nah, itu Iran, guys. Lalu apa hubungannya dengan negara kita? Lalu bagaimana dengan negara kita? Bagaimana sikap dari presiden kita tercinta, Bapak Prabowo Subianto? Menurut gue sejauh ini Bapak Prabowo sudah cukup bijaksana ya. Beliau tidak emosional, beliau tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa. Bukan sosok yang mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Dipikir matang-matang dengan kebijaksanaannya. Seperti yang kita lihat, nampaknya Bapak Prabowo cukup akrab dengan Donald Trump, Presiden Amerika. Bahkan baru-baru ini bergabung dengan BOP ya, Board of Peace, Dewan Perdamaian. Siapa yang bikin? Ya Donald Trump. Ya, dia lagi. Buat yang berpikir dari POV yang lain ya, buat yang mau kritis, kita udah bisa menebak ya, ini mah akal-akalan. Ini mah jebakan Batman. Ini mah siasat busuk. Tapi apakah Bapak Prabowo menelan bulat-bulat jebakan itu? Apakah Bapak Prabowo begitu polosnya masuk bergabung supaya dekat, supaya terkesan menjilat Amerika dengan Donald Trump-nya? Menurut gua enggak, guys. Menurut gua pribadi ya, menurut keyakinan gua,
Bapak Prabowo hanya berusaha melindungi bangsa dan negaranya, guys. Guys, suka nggak suka, kita harus menyadari, kita harus tahu diri, kita harus sadar posisi kita, guys. Bukan bermaksud mendiskreditkan, meremehkan, underestimate sama kekuatan militer negara kita. Ya, gue tahu negara kita adalah bangsa yang besar. Kekuatan militer kita kuat, boleh diadu. Tapi guys, menurut gue ya, Bapak Prabowo sebagai mantan militer, percaturannya juga pasti tajam, guys. Gue meyakini beliau tidak ingin berperang dengan ceroboh, tidak ingin mengambil peperangan yang lebih banyak mudorotnya, lebih banyak kerugiannya. Tidak ada artinya. Jika masih bisa melalui jalur diplomasi, masih bisa ngobrol dulu, cawe-cawe dulu, selama bangsa dan negaranya aman. Kenapa tidak, guys? Bapak Prabowo. Suka nggak suka, kita harus sadar, kita belum berada di level dimana kita bisa bebas menentukan sikap, bebas berkonfrontasi gitu ya dengan Amerika. Kalau kita terlalu frontal, terlalu menunjukkan bahwa kita nggak suka sama Amerika, aduh, terlalu beresiko, guys. Terlalu beresiko. Begitupun sebaliknya ya, kalau kita juga terlalu pro ke blok timur juga terlalu beresiko, guys. Kita belum sekuat itu, kita belum di level itu. Jadi menurut gue bijaksananya, baiknya, ya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini gitu loh. Sama Donald Trump deket-deket aja, akrab-akrab aja, cincai aja gitu loh. Begitupun dengan blok timur juga ya akrab-akrab aja, kanan akrab, kiri akrab gitu loh. Setidaknya guys, kita tidak dijadikan target, kita tidak dibidik, tidak dianggap sebagai pihak yang meresahkan. Syukur-syukur dianggap sahabat gitu loh. Selama itu saling menguntungkan, apa salahnya, guys? Tuh. Jadi bukan beliau pengecut, mengkhianati rakyat apalagi. Tapi menurut gua ini bagian dari kebijaksanaan, patriotisme seorang Bapak Prabowo yang hanya ingin melindungi rakyatnya. Kita udah enak-enak, guys, hidup bisa kongko-kongko sampai malam, bisa melakukan banyak aktivitas dengan penuh kedaulatan, guys. Bayangkan kalau Pak Prabowo orangnya panasan, bersumbu pendek, nggak demen sama Amerika terhadap apa yang dia lakukan kepada Palestina, terus melakukan konfrontasi asal-asalan, menentukan sikap asal-asalan, terus dijadikan target sama Amerika dan sekutunya tuh. Bagaimana nasib kita, guys? Jadi kalau memang harus berperang, ya berperang jika memang itu benar-benar sudah di titik nadir gitu, jika memang itu sudah harus dilakukan, jika tidak ada pilihan lain gitu loh. Selama masih ada pilihan yang lebih baik, apa salahnya, guys, daripada mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat, emosional sesaat, dan mengorbankan banyak hal. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Kita masih bisa ngopi, guys, karena negara kita damai, tidak dimusuhi negara-negara besar. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.